Pemirsa, menjelang rilis data inflasi oleh Badan Pusat Statistik atau BPS yang dijadwalkan siang hari ini sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, sejumlah ekonom memprediksi inflasi akan melandai baik secara bulanan maupun tahunan, meski masih diwarnai tekanan dari sisi biaya. Salah satunya adalah Office of Chief Economist Bank Mandiri yang memproyeksikan inflasi April 2026 diperkirakan mencapai 0,2% secara bulanan, lebih rendah daripada realisasi Maret yang sebesar 0,4% secara month to month. Dalam laporannya disebutkan perlambatan didorong oleh normalisasi harga pangan bergejolak atau volatile food pasca Ramadan. Sementara inflasi inti dan komponen administered price diperkirakan meningkat seiring dengan penyesuaian harga bahan bakar minyak non-subsidi di tengah kenaikan harga minyak global. Secara tahunan, inflasi umum juga diproyeksi turun menjadi 2,5% dari 3,5% di bulan Maret 2026. Penurunan ini turut dipengaruhi normalisasi dampak diskon tarif listrik sebesar 50% yang diberlakukan pada tahun sebelumnya. Lalu bagaimana proyeksi ekonom maksud kami terhadap tingkat inflasi atau laju inflasi di bulan April? Kita akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Core Indonesia, Muhammad Faisal. Mas Faisal, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Ya, Mas Faisal, kelihatannya efek Lebaran mungkin sudah menghilang di inflasi bulan April yang akan kita dengar hampir tengah hari ini. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana dengan kenaikan harga BBM non-subsidi yang sudah naik, kemudian juga kenaikan harga tiket pesawat karena afturnya sudah naik. Ini apakah tidak menghilangkan kemungkinan berkurangnya inflasi atau seperti apa perkiraan Anda, Mas Faisal? Betul, Bang Leo. Jadi kalau lihat faktor musiman saja, sebulan setelah Lebaran tuh biasanya memang inflasinya tuh rendah. Jadi dalam beberapa tahun terakhir sebelum tahun ini itu selalu di bawah 0,1, hampir selalu ya. Jadi ada 0,3 karena memang setelah Lebaran, setelah bulan Lebaran itu memang rata-rata harga itu tidak terlalu naik lagi. Nah, tapi untuk tahun ini sebetulnya karena tadi yang ditanyakan, setelah Lebaran, sebulan setelah Lebaran, ya jadi Maret dan April. April ada LPG non subsidi naik, lalu kemudian BBM non subsidi juga ada yang naik. Lalu selain itu juga ada beberapa sejumlah komoditas seperti minyak goreng juga, beras juga ya. Jadi untuk tahun ini sebulan setelah Lebaran kemungkinan tidak serendah sebulan setelah Lebaran di tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau dikatakan tadi melandai memang iya, tapi kalau dibandingkan secara historis untuk bulan setelah Lebaran itu tahun ini menurut saya relatif lebih tinggi. Jadi di kisaran kalau dari saya sendiri 0,3%-an ya secara makro. 0,3% itu berarti untuk bulan Aprilnya ya, Mas Faisal ya? April, betul. Iya, betul. Oke, kalau melihat ancaman, kita bicara ancaman banyak hal ya. Kita lihat konflik Timur Tengah belum tahu juga selesai apa tidak, meskipun Donald Trump mengatakan sebenarnya perang sudah selesai. Lalu yang kedua kita melihat juga ada ancaman cuaca. El Nino, sebagian dari kita sudah merasakan panasnya hari-hari ini, takutnya itu berpengaruh kepada produksi pangan. Kira-kira apakah tekanan inflasi ini masih akan tetap kuat di menjelang tengah tahun sampai akhir tahun atau seperti apa, Mas Faisal? Masih cenderung kuat rata-rata ya, dari setelah perang, mulai perang sampai dengan akhir tahun. Jadi beberapa dampak daripada perang itu kan tidak semua memang terserap di ekonomi karena diabsorb oleh APBN, terutama yang BBM subsidi dan LPG subsidi. Tapi di luar itu sebetulnya ada kemungkinan kalau perangnya terus berlangsung dan harga minyak seperti sekarang di atas $100 per barrel terus, ya yang di luar yang subsidi yang sudah dijanjikan oleh pemerintah itu satu persatu kemungkinan besar menurut saya akan dilepas harganya ke masyarakat, ke ekonomi. Nah, salah satu beberapa di antaranya yang belum dinaikkan itu misalnya adalah BBM non subsidi untuk Pertamax. Ya. Nah, yang non subsidi yang lain itu sudah naik ya, tapi Pertamax ini menurut saya lumayan cukup signifikan kontribusinya terhadap konsumsi BBM kira-kira 9% terhadap total konsumsi BBM. Jadi memang 80% itu adalah yang subsidi, tapi Pertamax sendiri yang non subsidi itu 9%. Nah lalu harga LPG juga yang non subsidi kemarin sudah naik ya.
Nah, di Ya. luar itu dampak dari perang yang kaitannya secara tidak langsung seperti ke harga barang-barang yang terbuat dari plastik, ini kan saya Mm, pikir juga akan secara satu mm, persatu itu akan naik walaupun tidak langsung di awal perang, tapi ke depan itu masih akan satu persatu akan ada dampak ya, multipliernya. Nah, ya. lalu tadi yang disebutkan pangan ya. Nah, harga pangan ini memang kalau sekarang-sekarang secara musiman ini di dekat di dekat panen raya. Ini kan kita Mm, masih April ini masih masuk panen raya lah. mm, Walaupun sudah lewat peaknya. Nah, ini harga masih relatif bisa dikendalikan. Tapi ya. biasanya di menjelang Juni, Juli itu sudah di antara dua panen, panen raya dan panen gadu, itu biasanya harga akan naik. Apalagi Mm, kemudian prediksi ada super El Nino yang kemungkinan mm, sudah akan kita ya. rasakan dalam beberapa bulan ke depan. Nah, ini akan dampaknya juga dikhawatirkan terhadap produksi pangan kita. Kalau melihat pasokan beras ya yang selalu dikatakan oleh pemerintah, baik Kementerian Pertanian maupun Bulog itu lebih dari cukup. Apakah kita masih melihat ada ancaman inflasi yang terjadi karena kenaikan harga beras, katakanlah sampai akhir tahun ini, atau untuk beras itu aman sampai tahun ini, Mas Faisal? Sebetulnya harga beras itu tidak kalau hanya cukup atau swasembada dalam satu tahun itu sebetulnya tidak terlalu eh, apa eh, tidak terlalu surprising gitu ya. Mhm. Tapi pertanyaannya kapan seberapa lama itu bisa dipertahankan? Ya selama Hmm, lebih dari satu tahun. Nah, apalagi ke depan ada Super El Nino. Dan kalau kita lihat 2025 juga sebagian daripada kecukupan beras juga disebabkan oleh ya. stok yang masih cukup banyak ya akibat dari di tahun-tahun sebelumnya juga impor. Jadi itu sebetulnya adalah gabungan antara produksi dan stok yang sebagiannya juga adalah dari impor di Hmm, tahun sebelumnya. Nah, di tahun ini dengan potensi produksi yang kemungkinan terancam oleh super El Nino, nah ini ya. ada kemungkinan eh, apa stok dan juga produksi beras mungkin tidak Hmm, sebesar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya atau tahun 2025. ya. Nah, jadi akan ada potensi harga itu juga akan naik ya, paling tidak untuk beras medium. Mas Faisal, di tahun ini kita juga lihat selain kenaikan harga komoditas energinya, harga crude oil dan turunan-turunannya, kita juga lihat penguatan dolar. Rupiah melemah Ya, betul. signifikan sampai sekarang. Ini Anda melihat bisa tidak Bank Sentral, Bank Indonesia menetralisir penguatan dolar ini, atau memang ini sesuatu yang terjadi global sehingga juga ini harus kita perhitungkan dampaknya kepada inflasi tahun ini, Mas Faisal? Ya, tepat sekali. Jadi memang salah satu yang akan mempengaruhi kenaikan inflasi itu juga adalah pelemahan nilai tukar. Karena Hmm, otomatis barang-barang yang kita impor jadinya secara value akan jadi lebih mahal, termasuk ya, diantaranya BBM yang kita masih impor ya. Dan juga barang-barang dari plastik, sebagian daripada komoditas juga. Gitu. Nah, kalau melihat dari pelemahan nilai tukar pada saat sekarang memang sudah 17.300 itu memang mm, tampaknya tekanannya memang makin besar. ya, Walaupun yang dialami oleh Indonesia itu tidak hanya dialami kita sendiri, tapi juga oleh ya, negara-negara yang lain. Tapi saya melihat bahwa tingkat pelemahannya Indonesia termasuk yang agak dalam dibandingkan dengan negara peers. Ya. Artinya hmm, itu ada sorotan yang cukup tajam menurut saya terhadap stabilitas makroekonomi kita yang harus diperbaiki. Namun demikian, dari sisi volatilitas nilai tukar, menurut saya, walaupun melemah sampai 17.300, tapi sebetulnya tidak terlalu volatile. Ya, jadi yang dikhawatirkan itu sebetulnya adalah kalau kemudian turun terus ya, 17.300, kemudian ada herding behavior, ada ya, sentimen yang kemudian mendorong baik. percepatan, itu yang dikhawatirkan. Saat sekarang sebetulnya masih relatif terkendali walaupun melemah secara value, Ya. tapi tidak terlalu volatile, fluktuatif. Terakhir Mas Faisal, secara agregat 2,5 plus minus 1% target inflasi pemerintah dan Bank Indonesia tahun ini, Anda lihat masih akan tercapai atau mungkin akan terlampaui? Ya, kalau dengan asumsi harga BBM subsidi dan harga LPG subsidi akan terus dipertahankan sampai dengan akhir tahun. Nah, ini ada kemungkinan menurut saya tercapai di batas atas tiga Hmm, setengah persen. Nah, tapi kalau kemudian perang, karena ini masalah juga bergantung pada masalah ya, stabilitas
atau kelanjutan atau uncertainty dari masalah dari perangnya ya. Nah kalau Oke. kemudian nanti yang di luar dugaan misalkan terjadi, perangnya kemudian berkecamuk, mungkin ada eskalasi. Nah ini yang dikhawatirkan bisa lebih dari 3,5%. Tapi kalau Baik. kemudian Ya. relatif walaupun berpanjang, tapi kemudian tidak terlalu magnitude-nya tidak melebar, saya pikir masih bisa masuk range, tapi di batas atas 3,5%. Baik, kita akan ikuti sama-sama. Terima kasih pencerahan yang Anda berikan Direktur Eksekutif KOR Indonesia Muhammad Faisal. Terima kasih Mas Faisal. Selamat pagi. Sama-sama. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.